akan memberikan kesempatan pertama kali terlebih dahulu kepada Bapak Anjari Umar Jianto untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. 15 menit, Pak Anjari cukup? Belum di-mute, di-unmute dulu suaranya Pak Anjari. Di-unmute dulu Pak Anjari. Masih unmute dulu suara. Siap. Ya, mute lagi. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, senior dan guru saya dalam komunikasi. Yang saya hormati guru, ketua umum, dan juga sesepuh. Pertama Pak Sutoto Matur Nuwun dari KARS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kedua kepada Pak Ketua Umum Persi, Pak Kuncoro, Matur Nuwun juga Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Dan para narasumber yang luar biasa, Dr. Jyoti, kemudian Prof. Budi Sampurno, dan Dr. Hans, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta webinar komunikasi efektif pada siang hari ini. Saya doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan diberkahi, dan semoga juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga seminar seperti ini bisa langsung di acara yang di dunia nyata, bukan di dunia maya saja. Selanjutnya, dengan waktu yang sangat singkat, izinkan saya menyampaikan materi yang telah ditugaskan kepada saya dari panitia tentang komunikasi risiko COVID-19 di Fasiankes. Pertama, selain soal saya gembira hari ini bisa berjumpa dengan para narasumber dan senior yang luar biasa, yang kedua kebahagiaan saya adalah terima kasih kepada KARS dan Persi yang mengangkat topik komunikasi risiko. Karena bagi kami dari perspektif komunikasi risiko ini sesuatu yang tidak begitu sering terdengar selain kata komunikasi efektif, karena komunikasi efektif lebih banyak terdengar. Nah, kami sangat gembira dengan komunikasi risiko ini masuk dalam topik bahasan, dan semoga bisa nanti dipertimbangkan apakah mungkin juga ini bisa diimplementasikan secara sistemik gitu, sebagai sebuah standar implementasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah izinkan kami menyampaikan komunikasi risiko ini dalam perspektif sifatnya sistem, strategik gitu ya, bukan semata-mata pada praktek komunikasi risiko yang operasional, tetapi lebih saya coba mengangkat pada tataran lebih strategik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa lihat beberapa isu yang belakangan muncul di media yang terkait dengan komunikasi risiko. Saya coba mengidentifikasi beberapa hal yang barangkali mengingatkan kita apa yang terjadi di hari-hari ini di pelayanan rumah sakit terkait dengan COVID-19. Mulai dari dokter dan tenaga kesehatan yang tertular, kemudian pendapatan rumah sakit yang turun, penolakan pasien COVID, kemudian pasien yang menolak rapid test karena termakan oleh informasi yang salah begitu ya, sehingga itu mempengaruhi, itu bagian dari risiko-risiko yang dihadapi dari perspektif komunikasi rumah sakit. Kemudian juga ada isu sebelumnya, misalnya ada kebijakan seolah-olah ada penghentian layanan rumah sakit, dan kemudian juga ada tes COVID sebagai sebuah persyaratan terhadap pelayanan rumah sakit. Yang sangat menghebohkan belum lama ini adalah adanya penjemputan paksa pasien terduga COVID yang meninggal begitu, penjemput jenazahnya dipaksa, dan itu rombongan, tidak hanya 1-2 orang, tetapi memang belasan orang memaksa itu, dan itu cukup menjadi pemberitaan dan juga pemberitaan yang juga cukup menghebohkan bagaimana kasus pasien ibu yang melahirkan anaknya meninggal karena diduga tidak mampu bayar rapid test. Ini bagian-bagian isu publik yang sangat panas, sangat hangat beberapa hari belakangan ini kami coba identifikasi.
sebagai bagian dari komunikasi risiko. Nah, ini juga beberapa pendataan, pemetaan isu yang barangkali bisa mengingatkan kita. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dari beberapa problem yang muncul dari pemetaan isu itu, misalnya perawat tolak pasien puskesmas, ini framing media ya, keluarga tolak pemakanan protap, keluarga bawa paksa pasien seperti tadi saya katakan, ya. Kemudian yang cukup viral juga pembiayaan pasien COVID yang cukup besar, ada yang menyebut 34, kalau dengan tindakan bisa 70, ada 200. Banyak sekali varian-varian pembiayaan ini yang tentu ini juga bagian dari risiko-risiko komunikasi yang dihadapi oleh rumah sakit dan juga pemakaman dan lain. Satu hal poin yang saya sampaikan di beberapa pemetaan media ini adalah ada stigmatisasi terhadap kasus COVID ini. Stigmatisasi itu bisa terjadi di pasien, juga stigmatisasi di kita, rumah sakit atau tenaga kesehatan. Kita bisa lihat tren di media daring atau media massa, ada sempat kenaikan ketika ada berita di sebuah daerah pengadaan ambulan, laki-laki ini juga risiko kita di orang rumah sakit, kemudian sempat menurun, begitu. Kalau kita lihat di media sosial, bersyukur kita di pertengahan Juni itu udah mulai isunya menurun ketika terjadi pemuncakan, lebih impresinya dari 2.000 lebih, begitu ya, di tanggal 10 Juni, soal viral foto pembiayaan rumah sakit. Tentu selain sebelumnya ada kasus jemput paksa jenazah pasien terduga COVID begitu. Nah, setelah beberapa pemetaan tadi kita coba topiknya apa sebetulnya yang banyak. Kita kelompokkan lagi. Ini saya ambil dari media kernel yang menganalisis ini. Itu ada 4, ada tolak penguburan, ada pengucilan, pengusiran. Poinnya tetap sama. Ini adanya stigmatisasi. Dan kebanyakan kalau kita telah lagi, stigmatisasi itu terjadi karena pada dasarnya orang itu ada kekhawatiran, sebagaimana disampaikan Pak Lutfi tadi. Kekhawatiran ini kemudian menimbulkan dorongan untuk memproteksi diri. Nah, kenapa mereka khawatir? Karena mereka pertama tidak tahu, ketidaktahuan. Yang kedua adanya misinformasi, informasi yang keliru. Yang ketiga penyesatan opini. Ada memang kesengajaan, ada penyesatan opini. 3 hal ini menyebabkan orang menjadi khawatir, melakukan proteksi diri, maka yang muncul adalah stigmatisasi. Kalau stigmatisasi ini terus berkelanjutan, maka kita khawatirkan adanya diskriminasi. Oleh sebab itu, komunikasi risiko mesti salah satu yang bisa mestinya kita cari solusi adalah pada proses stigmatisasi ini. Coba kita bedah soal bagaimana media data besar atau big data menganalisis emosi dari netizen ini. Sebagian besar adalah ada khawatir. Ini nyambung tuh tadi. Stigmatisasi ini disebabkan oleh kekhawatiran, ketidaktahuan, misinformasi ya. Misalnya mulai dari seorang menjadi karier virus, kemudian orang takut swab test dan lain sebagainya. Bahkan mungkin takut pada kenormalan baru yang sekarang sedang kita sosialisasikan ya. Yang kemudian juga ada stigmatisasi lagi nih. Kita menuduh pasien tidak jujur misalnya, itu juga bagian dari stigmatisasi yang mungkin tidak sadar kita lakukan terhadap pasien begitu. Nah, kemudian ini lebih lanjut setelah fear itu ada soal anger, ada kemarahan dan juga trust yang dimaksudkan menurut media besar ini atau big data ini adalah justru distrust. Publik mulai tidak distrust, mulai tidak begitu percaya karena mungkin muncul penggirikan bahkan beberapa itu isu soal konspirasi bahwa ini mengada-ada kasus COVID karena seolah-olah jadi bisnisnya rumah sakit. Nah, ini persepsi-persepsi miring yang cukup menantang belakangan akhir ini di media. Itu adalah komunikasi risiko yang ada di media. Lalu kalau pertanyaan dasarnya apa yang disebut komunikasi risiko? Komunikasi risiko itu sebetulnya secara sederhana kita menyebutnya adalah sebagai sebuah upaya komunikasi 2 arah antara para pihak. Tujuannya adalah memberikan informasi dan keterlibatan komunikan kita untuk membantu mengambil keputusan dan tindakan. Jadi apapun pesan yang kita sampaikan tujuannya adalah membantu lawan bicara kita, komunikan kita untuk mengambil keputusan dan tindakan atas sebuah risiko. Ya, itu tujuan dari komunikasi risiko.
Pertanyaan dasarnya ada banyak istilah, ada komunikasi risiko, ada komunikasi krisis, ada komunikasi efektif barangkali secara konteks. Nah, kami ingin mendudukkan di mana sih sebetulnya komunikasi risiko? Apa bedanya dengan komunikasi krisis? Kapan terjadi sebuah komunikasi risiko? Kalau dalam siklus emergency risk communication itu ada pre-crisis, pada peri-crisis, dan post-crisis. Nah, risk communication itu dijalankan sebelum adanya kegawat daruratan, sebelum ada kejadian yang tidak diharapkan. Itulah proses komunikasi risiko, bersifat preventif. Lalu ketika terjadi pada puncaknya di saat krisis, itu dilakukan komunikasi risiko, namun manajemennya berubah menjadi komunikasi krisis. Kemudian ketika terjadi krisis mulai turun, mulai berkurang, dan mulai proses pemulihan, di situ tidak boleh berhenti adanya komunikasi risiko. Artinya komunikasi risiko adalah bagian setiap kegiatan proses yang memungkinkan ada risiko dan kegawat daruratan atau kejadian yang tidak diharapkan, itu perlu ada manajemen komunikasi risiko. Nah, bagaimana strategi penanganan komunikasi risiko? Menurut Peter Sandman, yang ini banyak digunakan di dunia, bagaimana kita memetakan strategi komunikasi risiko, ada 4. Rumus komunikasi risiko itu adalah risiko sama dengan hazard plus outrage, atau bahaya plus ketakutan atau kedaruratan. Kalau kita lihat dari perspektif Peter Sandman ini, bahwa komunikasi risiko, kalau kemudian hazardnya tinggi, dan outrage-nya tinggi, kekhawatirannya tinggi, keresahannya tinggi, maka diperlukan strateginya adalah manajemen komunikasi krisis. Kalau kemudian hazardnya tinggi, tapi secara outrage, secara kekhawatiran rendah, maka perlunya pencegahan dan advokasi. Sebaliknya ketika kemudian kekhawatirannya sangat tinggi, tetapi tidak cukup berdampak besar, bisa dilakukan anger atau outrage management. Nah, ini strategi yang bisa dipilih bagaimana kita membangun komunikasi risiko. Tentu analisis ini penting supaya strategi komunikasi risiko yang dijalankan tepat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, WHO itu sudah menetapkan ada 5 pilar komunikasi risiko. Ini yang saya katakan bahwa komunikasi risiko tidak semata-mata bagaimana penyampaian pesan, tetapi membangun sebuah sistem. Dan pilar-pilar ini tidak bisa dibalik-balik. Urutannya sebaiknya memang 1, 2, 3. Yang pertama yang mesti bangun adalah sistem komunikasi risiko terhadap kejadian yang tidak diharapkan atau dalam keadaan emergensi. Kalau bicara sistem berarti ada perencanaan, ada penganggaran, ada sumber daya manusia, ada tahapan, ada indikator yang harus dicapai. Itu sebuah sistem. Yang kedua yang dimelakukan adalah internal dan partner coordination. Jadi kalau kita selalu berpersepsi komunikasi risiko adalah penyampaian pesan, keluar justru ada tindakan yang harus dilakukan dalam komunikasi risiko adalah yang pertama justru internal communication, internal coordination. Sebelum luar, kita jelaskan dulu apakah dokter, perawat, tenaga kesehatan, COVID-19. Apa itu COVID, pencegahannya seperti apa, perlindungannya bagaimana, risiko-risiko soal pembiayaan seperti apa, itu bagian dari pemetaan isu yang justru internal. Kalau internal dan partner coordination sudah terhadap emergency ini, baru kemudian public komunikasi atau komunikasi publik dijalankan dengan berbagai kanal media. Media yang bisa kita gunakan banyak sekali. Kita mungkin bisa menggunakan sifatnya konvensional, below the line, poster, spanduk, leaflet, dan lain-lain. Tapi juga bisa menggunakan media-media masa kini, media sosial, bahkan grup WhatsApp yang barangkali bisa kita berdayakan untuk itu. Baru nanti di angka keempat adalah komunikasi yang bisa melibatkan terhadap masyarakat terdampak. Yang ingin saya garis bawahi adalah publik terdampak atau komunitas terdampak ini tidak semata-mata orang luar, publik atau masyarakat atau pasien, tapi juga tenaga kesehatan, juga petugas-petugas customer service, juga perawat. Itu adalah masyarakat terdampak, bagian dari kita untuk melakukan pelibatan komunikasi. Yang terakhir adalah rumor manajemen atau manajemen risiko, bagian-bagian dari itu. Pemetaan media tadi adalah bagian dari addressing perception, mengatasi persepsi-persepsi yang keliru. Saya sering katakan komunikasi itu bukan semata-mata soal pesan, tetapi yang tantangannya adalah persepsi yang sudah muncul di benak komunikan kita. Itu yang sulit.
Karena komunikasi risiko sebetulnya adalah bagaimana menyelaraskan antara asesmen risiko, penilaian risiko kita dengan risk perception, dengan risiko yang muncul di persepsi komunikasi. Nah, ini harus diselesaikan dengan komunikasi risiko. Nah, kemudian ada 5 prinsip yang tidak boleh tidak harus kita lakukan dalam komunikasi risiko. Interupsi, Mas. Berapa menit lagi, Pak? Tidak terdengar, Pak Lutfi. Ya, saya lanjutkan. Ada 5 prinsip dalam komunikasi risiko. Yang pertama adalah trust. Percaya menjadi modal utama komunikator risiko. Kalau kita tidak dipercaya, rumah sakit kita tidak dipercaya, maka akan sulit pesan kita dipahami, dimengerti, dan diikuti, apalagi untuk mengubah perilaku. Kepercayaan itu adalah bicara kompeten dan bicara care. Trust adalah kompeten dan care. Kalau kemudian kita tidak punya kompetensi, maka oleh sebab itu untuk membangun trust, speakernya harus orang yang punya kompetensi, yang dua care. Yang kedua adalah transparansi. Memberikan transparansi, bahkan transparansi ini kalau dalam perspektif komunikasi risiko, suatu informasi yang barangkali dalam proses pun bisa kita informasikan. Yang ketiga adalah pengumuman dini, secepatnya kita sampaikan ketika data itu dalam proses belum lengkap, nggak masalah. Karena proses transparansi, ingat ini pada saat emergency risk communication, sehingga memang kecepatan itu menjadi kunci. Yang ketiga adalah kemampuan listening, dan terakhir butuh perencanaan. Jadi trust, transparency, announcing early, kemudian listening dan planning itu menjadi 5 prinsip dalam komunikasi risiko. Selanjutnya 5 tips. Ini terakhir barangkali Pak Lutfi. Anjari, 3 menit lagi. 3 menit. Ya. Siap. Ya. 5 tips komunikasi risiko yang kita bisa jalankan di rumah sakit. Yang pertama, prinsip 5 tadi dijalankan. Ya. Yang kedua, gunakan informasi dari sumber resmi. Bisa direplikasi, bisa direplikasi. Gunakan hanya sumber yang terpercaya. Yang ketiga, pesan konsisten dan gunakan semua media. Jangan hanya mengandalkan satu. Dahulukan internal pasien. Yang keempat, dan juga baru masyarakat kemudian. Dan jangan lupa libatkan pemangku kepentingan utama. 5 tips ini barangkali bisa dicoba secara strategik. Nah, ini beberapa contoh komunikasi risiko yang sudah dikeluarkan oleh WHO. WHO sudah mengeluarkan 8 paket komunikasi risiko. Tentu ini pada komunikasi risiko dasar saja. Masih banyak pesan komunikasi, produk komunikasi yang bisa diproduksi, terutama pada isu-isu yang rumor manajemen seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa di-download, bisa direplikasi. Nah, di akhir Pak Lutfi, saya ingin menyampaikan riset atau survei dari Perhumasri soal pemahaman komunikasi risiko dari para praktisi humas dan marketing. Di sini dari survei ini kita menemukan bahwa sebetulnya 50-50 orang yang mengerti, tahu, dan memahami komunikasi risiko dengan yang tidak. Artinya ini tantangan buat kita bahwa komunikasi risiko mesti menjadi bagian yang perlu terus kita edukasi kepada kita, praktisi rumah sakitan. Yang kedua adalah apakah rumah sakit kita menerapkan komunikasi risiko. Dari 100 responden humas dan marketing menyatakan memang mendekati 50 yang menerapkan. Tapi juga lebih dari 50% rumah sakit belum cukup menerapkan komunikasi risiko. Kalau kita bedah lebih lanjut dari 5 pilar tadi, ternyata sebagian besar belum memiliki sistem komunikasi risiko. Artinya komunikasi risiko belum dibangun sebagai sebuah sistem begitu. Nah, kapasitas komunikasi risiko ini perlu terus ditingkatkan akibatnya. Nah, terakhir untuk take home message, saya menyampaikan 3 hal. 1, komunikasi adalah kunci. Berhasil dan gagalnya penanganan krisis KLB pandemi COVID-19 di rumah sakit ini, kejadian tidak diharapkan atau emergensi, itu tergantung pada kemampuan dan kapasitas komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, komunikasi risiko itu menyeluruh. Sukses dan efeknya komunikasi risiko itu tidak semata-mata soal penyampaian pesan, tapi ini soal mindset, pola pikir yang benar, sistem yang memang sudah mapan begitu, dan harus didukung oleh leadership, kepemimpinan yang sangat kuat untuk menjalankan komunikasi risiko. Dan komunikasi risiko itu nggak bisa sendiri, tidak hanya urusan humas, tidak urusan customer service, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab seluruh sivitas hospitalia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anjari, luar biasa telah memberikan komunikasi, tetapi memang sudah lebih ditata yang disampaikan komunikasi di masa krisis. Pertanyaan pertama dari Erna Suyati, Yogyakarta, kepada Mas Anjari. Terdapat berbagai isu di masyarakat dengan adanya pandemi COVID-19 dengan masing-masing melewati masa pre-krisis, krisis, dan post-krisis. Bagaimana mekanisme mengatasi isu-isu tersebut, di mana ada sebagian yang tentunya adalah misinformasi? Mohon dijelaskan pemilahan dan pola komunikasi tersebut beserta intervensinya. Mohon penjelasan. Silakan, Mas Anjari. Baik, terima kasih Pak Lutfi kesempatannya, dan Ibu Erna Suyati dari Yogyakarta. Bagaimana menangani misinformasi? Jadi ada misinformasi, ada hoax, ada disinformasi. Tapi poinnya adalah misinformasi itu informasi yang keliru atau dikelirukan lah begitu. Nah, poin pertama dalam perspektif komunikasi risiko tadi ada pilar kelima, ya, mengatasi mispersepsi atau rumor manajemen. Kalau dulu sebelum diubah namanya rumor manajemen. Nah, yang memang perlu dilakukan dalam komunikasi risiko adalah adanya manajemen misinformasi. Caranya gimana? Pertama, monitoring media. Nah, monitoring media ini bisa dilakukan dari media massa, media sosial, website, kontak dari mungkin WA resmi kita, SMS, macam-macam. Itu merupakan monitoring tools atau bahasa kita sekarang listening tools. Yang kedua adalah mengolah dan menganalisisnya. Yang penting dalam mengolah menganalisis ini, apakah itu relevan dengan rumah sakit kita? Banyak isu, tetapi barangkali nggak relevan. Bisa relevan itu memang secara nyata dia menyebut rumah sakit kita. Kalau ini memang prioritas. Tapi kalau memang dia tidak menyebut, dia relevan nggak dengan pelayanan rumah sakit? Artinya apa? Jika itu terjadi di rumah sakit lain, terjadi mungkin nggak di rumah sakit kita? Kalau iya, berarti kita mesti melakukan penyiapan-penyiapan. Kalau itu misinformasi, maka yang dilakukan yang ketiga adalah menyiapkan narasi anti misinformasi. Kalau bahasa saya, anti hoaxnya. Yang keempat, langkah selanjutnya adalah sebaik mungkin memanfaatkan media sendiri. Website, media sosial resmi, dijalankan saja. Kalau itu terkait dengan informasi yang relevan banget dengan rumah sakit kita, langsung kita mention. Kalaupun toh tidak, maka itu akan menjadi manfaat buat follower kita, buat pembaca website kita, buat pembaca grup WA rumah sakit kita. Karena informasi itu jadi bermanfaat. Ketika manfaat itu diberikan, maka publik akan mencatat sebagai sebuah edukasi dan akan mememori bahwa rumah sakit ini banyak memberikan edukasi. Mungkin itu 4 langkah yang bisa saya lakukan. Terima kasih yang bisa saya tawarkan, Pak Lutfi. Mas Anjari, makasih banyak. Lanjut. Dari Reza Nugraha, Visip Universitas Brawijaya, kepada Pak Anjari lagi. Bagaimana peran humas atau PR rumah sakit secara umum terhadap komplain masyarakat umum atau pasien terkait dengan kondisi COVID-19 ini? Silakan. Pak Reza, dan bawahnya apa ya Pak Lutfi? Barangkali kalau nanti sama, saya nanti enggak. Yang bawah yang tadi, yang Erna tadi. Oh, baik. Dijawab. Monggo. Baik, peran humas. Pertama soal manajemen komplain, rumus pertama sebagaimana tadi sebetulnya dalam manajemen risiko, dalam manajemen pengelolaan layanan pelanggan pun mesti dibangun sistem. Saya sering mengatakan pendekatannya selalu 3. Mindset, system, and leadership. Itu 3 upaya yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Kita nggak cukup hanya membangun sistem, kalau mindset kita soal komplain nggak benar. Atau barangkali tidak ada leadership. Dr. Hans tadi memaparkan yang sangat baik soal bagaimana leadership komunikasi atau communication leadership dan information leadership. Nah, bagaimana peran humas? Menurut hemat saya ada pembagian tugas. Ketika komplain muncul pertama, maka orang yang pertama adalah yang kontak pertama komplain itulah yang mesti diselesaikan. Bisa customer service, bisa security, bisa juga petugas pendaftaran, siapapun bisa sesuai dengan bidang tugasnya. Kami sering menyampaikan komplain itu dilayani humas jika sudah menjadi ranah publik. Artinya seluruh SDM rumah sakit mesti memiliki dalam batas tertentu kadar kemampuan berkomunikasi, begitu.
Betul, karena komunikasi seperti saya katakan tadi, Pak, ini tidak bicara orang per orang, tetapi setiap orang harus punya kemampuan itu, Pak. Joti tadi mengingatkan ya, kalau komunikasinya tidak efektif, maka tidak menjadi paham. Orang tidak mau mengikuti yang kita maukan dalam pesan. Maksud saya dalam handling komplain ini adalah setiap orang sebetulnya penangan komplain sebetulnya, Pak Lutfi. Nah, ketika humas muncul mesti ada kriteria. Dalam perspektif saya, humas itu muncul ketika komplain itu memang sudah menjadi ranah publik, muncul di media sosial, menjadi koran, bahkan barangkali memang sudah mengancam reputasi rumah sakit kita. Disitulah kemudian humas mengkolaborasikan seluruh sumber daya kita untuk menangani komplain itu supaya tidak melebar menjadi sebuah krisis. Karena kalau sudah menjadi krisis, maka PR-nya tentu lebih berat. Luas ya. Baik, Mas Anjari, matur nuwun. Next. Aduh, Anda saya kira bisa minum dulu, Mas Anjari. Dari Husnul Mutmainnah, SPAN MKes, RSUD Banten, RSUD Paku Haji. Bagaimana cara penerapan komunikasi resiko lebih sederhana sehingga dapat mereduksi pemahaman salah pasien dan keluarga untuk berkunjung ke rumah sakit? Ya, mengingat semakin banyak masyarakat yang tidak ingin berobat lagi ke RSUD ketika mengetahui RSUD telah menangani pasien COVID-19. Silahkan. Komunikasi risiko membutuhkan kemampuan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu bisa terjadi jika apa pesan yang kita sampaikan itu dapat ditangkap dan orang mencapai tujuan dari komunikasi itu. Nah, bagaimana membangun komunikasi efektif ketika sekarang ini banyak orang atau pasien masih khawatir terhadap rumah sakit? Ya berarti PR-nya dalam komunikasi risiko itu atau komunikasi efektif itu memang mesti mempunyai problem statement yang jelas. Sebetulnya atas dasar apa orang itu khawatir tidak mau datang ke rumah sakit? Apa masalahnya? Kalau masalahnya adalah karena khawatir tertular COVID di rumah sakit kita, namun mestinya kata kuncinya adalah bagaimana mengkomunikasi rumah sakit kita ini aman dan bersih sehingga tidak terjadi penularan. Caranya bisa macam-macam. Menurut saya bisa mengemas pesan berbagai variasi. Baik itu melalui media langsung maupun media sosial. Misalnya ada aktivitas disinfektan, kursi yang diatur sedemikian rupa, pemakaian APD yang lengkap, itu diproduksi dalam bentuk pesan-pesan komunikasi yang sesuai dengan medianya, Pak Lutfi. Ya, setiap media punya bahasa sendiri. Nggak bisa kita misalnya membuat video untuk semua kanal. Nggak bisa kita membuat infografis untuk semua kanal. Sehingga Facebook berbeda dengan Instagram, berbeda dengan spanduk, berbeda dengan leaflet. Nah, artinya dalam pesan yang sama, misalnya clean dan safety hospital, pesan besarnya, itu kita terjemahkan berbagai media itu. Bahkan mungkin Anda bisa membuat storytelling cerita, testimoni pasien, bagaimana kenyamanan dan merasa amannya pasien itu di rumah sakit Sendara, dan ditulis dalam sebuah cerita di WA group, itu mungkin lebih menarik dibandingkan dengan cara lain. Baik, next. Itu mungkin. Nah, oke. Mas Anjari bisa istirahat dahulu. Pada Mas Anjari dan Prof. Budi gitu ya, di manakah batasnya suatu komunikasi akan berhenti? The limits of communication gitu ya. Misalnya komunikasi itu sudah efektif, tapi karena terdapat perbedaan ideologi, budaya, ide tidak diterima oleh komunikan. Kapan kita mengukur bahwa kita telah cukup berkomunikasi baik ya, dan selanjutnya mungkin dilakukan langkah-langkah yang bersifat di luar komunikasi. Mungkin sudah bisa ya. Jadi batasnya suatu komunikasi itu akan berhenti itu di mana gitu. Saya persilakan dulu Mas Anjari deh, pendek saja. Nanti kemudian ke Prof. Budi. Silakan. Aku selalu ngetes memang Pak Lutfi. Yang dites pertama sih junior lah pasti. Prof. Saya cek. Profesorku Harul Lasbel mengatakan, dan ini sering saya pakai, bahwa komunikasi itu tidak semata-mata soal apa yang kita katakan dan bagaimana menyampaikan, tetapi apakah dampaknya
itu bisa kita rasakan. Jadi si komunikator bisa merasakan dampak perubahan terhadap si komunikan itu kepada kita. Laswell, artinya komunikasi disebut efektif kalau orang itu sudah melakukan sebagaimana pesan yang kita sampaikan. Seperti WA, Prof. WA itu sebetulnya ada centang 1, centang 2, centang biru. Orang mengatakan komunikasi efektif itu sampai centang biru. Belum, Prof. Orang efektif kalau orang itu menjalankan yang kita perintah WA. Nah, itu baru efektif. Nah, saya mau mengatakan, menjawab beberapa pertanyaan tadi, sebelum ke Prof. Budi, ini kita lupa soal noise. Komunikasi itu nggak akan efektif kalau noise-nya kita nggak pahami dan kita cari solusi. Ada 4 noise sekurangnya, Pak. Fisik, teknis, semantik, gitu ya, dan psikologis. Nah, Pak Joti menggambarkan sangat menarik tadi ketika ngomong ODP, PDP itu adalah noise semantik. Kita terlalu banyak semantik memang jujurnya. Gitu ya. Belum lagi istilah teknis yang sering katakan dokter, sehingga itu sulit untuk efektif. Psikologis. Apakah noise dalam konteks ideologi budaya yang berbeda itu juga mengakibatkan adanya kekacauan semantik? Tepat maksud saya. Termasuk ideologi, kategorinya adalah itu bagian dari noise. Artinya kalau faktor-faktornya semakin sosiologis atau psikologis bahkan ideologis, itu noise-nya akan semakin lebih berat sesungguhnya. Sehingga butuh orang yang memang trust, yang dipercaya. Dipercaya itu rumusnya 2, Pak. Tadi kompeten dan care. Kalau kompeten dan care ini nggak dirasakan oleh si komunikan, rasanya agak sulit kita untuk mempengaruhi atau bahkan mengubah perilaku si komunikan itu. Terima kasih. Pada Pak Anjari nih, bagaimana cara berkomunikasi kepada pasien dan keluarga dalam menangani pasien yang berbohong tentang statusnya? Tentu yang dimaksud status sudah menikah atau belum ya, yang sudah mempunyai hasil. Saya sapi pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang sesungguhnya tidak mudah betul dijawab dan solusinya. Saya mau mengatakan pertama, kita nih Civitas Hospitalia, saya sangat menyarankan untuk tidak menggunakan kata atau diksi bohong. Itu pertama. Karena sesungguhnya ketika kita awal sudah mulai menggunakan diksi bohong, kita sebetulnya sedang melakukan stigmatisasi sebetulnya. Sekalipun berbohong ya kan? Sekalipun berbohong. Saya nggak mau menyebut itu dulu. Itu pertama dulu. Oke. Kata apa yang bisa dipakai? Saya mungkin mengajak kata, yuk kita terbuka gitu. Mungkin pasien tidak terbuka atau pasien tertutup terhadap riwayat kontak misalnya. Itu saya lebih menggunakan kata diksi terbuka atau tertutup terhadap penginformasian. Saya lebih memilih diksi itu sesungguhnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara noise, Bapak, kenapa sih orang pasien jadi mau tertutup, tidak mau membuka diri bahwa dia pernah uji rapid, pernah reaktif, bahkan mungkin pernah PCR positif gitu. Karena dia khawatir kalau itu ngaku dia nggak akan dapat layanan itu. Iya kan, Pak? Nah, itu karena apa? Karena ada persepsi yang keliru, ada stigmatisasi yang dia udah rasakan, dia mungkin lihat dari orang lain, seolah-olah kalau sudah positif itu harus betul-betul dihindari gitu, kayak momok betul gitu, Pak. Padahal kalau kita sekali lagi ya memahami bahwa COVID ini menular lewat droplet, sampai hari ini droplet diyakini sepanjang APD kita lengkap sebetulnya, atau mungkin menggunakan masker dengan jaga jarak, kemungkinan potensi itu tertular kan rendah. Tapi kan stigma ini sedemikian banyak muncul. Nah, maksud saya Pak Lutfi, artinya sikap menutupnya pasien terhadap permintaan kita untuk selalu terbuka itu kompleks, Pak. PR kita bersama. Menurut hemat saya, reputasi penginformasian agar terbuka, agar kita bisa membantu kasusnya, penyakitnya, itu memang harus mulai sejak awal dia masuk, Pak, waktu screening, hingga nanti dia mendapatkan layanan dokter itu harus selalu direputasi edukasi itu. Terima kasih, Pak. Silakan.